أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhawat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah kita dapat kembali mempelajari bahasa Arab dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha, karya dari Dr. Asy-Syaikh Abdurrahim rahimallahu taala. Yang ini adalah jilid yang kedua. Alhamdulillah kita telah masuki pertemuan yang ke-6. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sebelum kita menyinggung atau membahas materi atau latihan yang kita akan kerjakan atau yang kita akan bahas di pertemuan ke-6, kita mengulas kembali atau memurojaah sedikit dari pertemuan yang lalu, pertemuan yang kelima. Bahwasanya pada pertemuan yang kelima, ya, kita membahas tentang salah satu dari saudari inna, yaitu huruf ka'anna. Nah, sebagaimana telah diketahui bersama bahwasanya ka'anna memiliki arti seakan-akan. Tugas ka'anna itu sama seperti inna, sama seperti la'alla, sama seperti lakinna. Adapun bedanya dari ka'anna dengan 3 huruf itu adalah penamaannya ketika di dalam sebuah kalimat atau susunan kalimat itu sendiri. Kemudian kita mendapatkan juga di halaman berikutnya, di halaman 23 ini, al-adad wal ma'dud, ya, yang itu bentuknya puluhan dari al-adatnya, bilangan atau jumlahnya. Sudah dijelaskan juga melalui YouTube, ya, yang ada disimpan di YouTube rekaman video itu, dan juga melalui bentuk poster yang disimpan di saluran WhatsApp atau yang di-re-upload di Instagram. Silakan para ikhwan dan akhwat dan ummahat bisa mengecek dan mendengarnya kembali. Kemudian di halaman 24 ini juga bentuknya ada al-adat jumlah, tapi di sini al-adat yang dimaksud sini adalah bentuk al-adat atau bilangan atau jumlah yang menunjukkan lokasi atau posisi, bukan hitungan, bukan seperti hitungan biasa seperti 1, 2, atau kita dalam bahasa Arabnya wahid, isnan, salasah, bukan, tapi posisi atau lokasi dari benda yang dihitung. Seperti itu. Misalnya ad-darsul awal berarti pelajaran posisinya berapa? Pertama. Nah, posisi ke-1. Nah, itu bedanya antara ke-1 atau pertama dengan 1. Ya. Silakan mengecek kembali di rekaman yang ada disimpan di YouTube dan juga penjelasan yang ada di saluran WhatsApp. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Adapun di pertemuan ke-6 kali ini kita mendapatkan pertama yaitu al-hiwar di halaman 26. Kemudian di halaman berikutnya juga, ya, lanjutannya itu halaman 27. Kemudian kita lanjut juga di halaman 28. Ya, di sini insyaallah ada materi yang kita akan bahas. Kemudian di halaman 29 ini adalah halaman terakhir dari pertemuan yang ke-6. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Nah, saja kita masuk ke al-hiwar, percakapan seperti biasa langsung akan diterjemahkan. Ad-darsu ar-rabi'u, ya, pelajaran keempat. Nah, ini seperti ini yang kita dapatkan pekan lalu.
pertemuan yang pekan lalu, yaitu al-adad, angka atau bilangan. Yang ini Arabi, kata Arabi, ya bentuknya kalau kita artikan keempat. Yang mana angka ini menunjukkan posisi atau lokasi sebuah benda atau sesuatu. Ya, jadi pelajaran yang keberapa? Keempat. Posisinya adalah keempat. Kemudian di sini ada al-hiwar, percakapan antara Yusuf dengan Ibrahim. Baik. Kita memulai. Berkata Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian dan rahmat Allah serta keberkahannya. Berkata Ibrahim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas kalian keselamatan, rahmat Allah, kasih sayangnya dan keberkahannya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Selamat datang, wahai pamanku. Ya khali ini saudara dari ibu. Khali. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Atau bagaimana keadaanmu? La'allaka bi khairin. Semoga engkau dalam keadaan baik-baik saja. Ya, la'alla ini sudah kita dapatkan di pertemuan kedua kalau tidak salah. Ya, salah satu dari saudari Inna. Berkata Yusuf, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aina abuka ya Ibrahimu? Di manakah ayahmu wahai Ibrahim? Berkata Ibrahim, Zahaba ila suqi. Pergi ke pasar. Berkata Yusufu, wa aina ummuka? Dan di manakah ibumu? Berkata Ibrahim, Zahabat ila khalati Zainabah. Beliau pergi ke atau mengunjungi ke tanteku atau bibiku, berarti saudarinya ibunya yang bernama Zainab. Berkata Yusuf, wa aina ikhwatuka? Di manakah saudara-saudara laki-lakimu? Berkata Ibrahim, zahabu ila jami'ati. Mereka semua pergi ke kampus atau ke universitas. Berkata Yusuf, wa aina akhawatuka? Dan di manakah saudari-saudarimu? Berkata Ibrahim, dhahabna ilal madrasati. Mereka semua pergi ke sekolah. Berkata Yusuf, amma dhahabta ilal madrasatil yauma? Adapun engkau wahai Ibrahim telah pergi ke sekolah hari ini? Berkata Ibrahim, bala, tentu. Dhahabtu, saya telah pergi, wa raja'tu, dan saya telah pulang. Ba'dal hissatil ula, setelah jam pertama. Berkata Yusuf, lima darajata? Kenapa engkau pulang? Kemudian kita beralih ke halaman berikutnya, halaman 27. Berkata Ibrahim, raja'tu li'annani maridun. Saya pulang dikarenakan sakit. Saya pulang dikarenakan sakit. Berkata Yusufu, la ba'sah. Tidak mengapa. Adhabta ila tabibi. Apakah engkau telah pergi ke dokter? Berkata Ibrahim, na'am, iya, dhahabtu. Saya telah pergi. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Demikian hiwar antara Ibrahim dengan Yusuf. Bahwasanya Yusuf ini adalah paman dari Ibrahim yang dari jalur ibu, saudaranya ibu. Makanya dibilang khali. Baik, kita beralih di halaman 27 ini. Ya, tempat kita membaca sambungan dari hiwar yang di halaman 26. Kita langsung masuk ke tamarinu seperti biasa. Latihan. At-tamrin al-awwal, latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ada di hiwar. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Di manakah ayahnya Ibrahim pergi? Dhahaba Abu Ibrahim ila suq. Ya, seperti perkataan Ibrahim, dhahaba ila suq. Ketika pamannya menanyakan di mana ayah Ibrahim. Kemudian asan yang kedua, wa aina dhahabat ummuhu? Dhahabat ummu ila khalatihi Zainabah. Dhahabat ila khalatihi Zainabah. Ya, ibunya Ibrahim pergi ke paman bibinya atau tantenya Ibrahim yang bernama Zainab. Soal yang ketiga, pertanyaan ketiga, mata raja'a Ibrahimu minal madrasati? Kapan Ibrahim pulang dari sekolah? Raja Ibrahim minal madrasati ba'da hisatil ula. Ba'dal hisatil ula. Kemudian at-tamrin asani, latihan yang kedua. Do'adil alamata as-sahihata. Letakkan tanda centang ini yang menunjukkan benar. Amamal jumalis sahihati. Di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadil alamata khati'ata. Dan tanda ini yaitu tanda silang.
amama jumalil ghairi sahihati, ya di depan kalimat-kalimat yang tidak benar atau tidak tepat. Ar-raqmul awal yang pertama, Ibrahimu ibnu ukhti Yusufa. Ibrahim anak laki-lakinya saudari Yusuf. Ya, sahih. Ya, karena ibunya Ibrahim dengan Yusuf ini pamannya Ibrahim itu bersaudara. Asan yang kedua, Yusufu ammu Ibrahima. Khata. Asaibat apa? Yang benar apa? Yusufu khalu Ibrahim, ya. Yusuf ini paman, meskipun Amun itu juga paman, tapi Amun ini jalur dari ayah. Sedangkan di dalam hiwar itu adalah khol, ya, ini jalur dari ibu. Asalis yang ketiga, yang ketiga, asalis akhawatu Ibrahim dhahabna ilal maktabati. Saudari-saudari Ibrahim mereka pergi ke perpustakaan. Khata. Asaimada ilal madrasati. Arabi yang keempat, ikhwatu Ibrahim dhahabu ilal jamiati. Sahih. Al-khamis, ya, bahwasanya saudara-saudara Ibrahim itu pergi ke kampus atau universitas. Al-khamis yang kelima, dan ini adalah nomor yang terakhir dari At-Tamrin Nasani, data yang kedua, ma dhahaba Ibrahimu ila tabibi. Naam, dhahaba Ibrahimu khata as-sahih dhahaba Ibrahimu ila tabib. Untuk huruf ma di sini bersambung dengan fiil madhi. Ma di sini mengandung arti la ketika ma ini bersambung dengan fiil madhi. Sepertinya sudah pernah dijelaskan di jilid yang pertama kalau tidak salah. Ya, bisa dicek rekamannya di YouTube. Ayyul ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Kemudian kita beralih ke halaman 28. Insyaallah di sini ada materi yang akan sempat dijelaskan. At-tamrin asalis, do' fil amakini al-khaliyati, letakkanlah di tempat-tempat yang kosong, fi ma yali, berikut ini, al-fi'lah, yaitu sebuah fi'il. Fi'ilnya apa di sini? Yang disebut dhahaba, ya, artinya pergi, sebagaimana yang ada di hiwar. Wa asnidhu, dan sandarkanlah fi'il zahaba itu ila dhamiril munasib, kepada dhamir yang sesuai. Kalau misalnya fi'il madinya mufrad, maka bilangnya zahaba. Kalau fi'il madinya mufrada, kalau untuk muannas berarti zahabat, seperti yang ada di hiwar. Kalau banyak, zahabu, untuk ikhwan banyak. Kalau untuk muannas, zahabna, untuk akhwat, seperti hiwar. Al-auladu, ar-raqmul awal, nomor yang pertama, al-auladu zahabu ilal mal'abi. Kenapa kita baca zahabu? Karena al-aulad itu jamak dari waladun. Asan yang kedua, at-talibatu zahabna ilal madrasati. Kenapa kita bilang zahabna diakhiri dengan huruf nun yang berfathah? Karena at-talibat jamak. Untuk fi'il madhi jamak itu dengan dhamir hunna. Makanya situ zahabna. Asalis yang ketiga, al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Kenapa cuma kata zahaba? Karena di sini untuk mufrad, ya, muzakkar, zahaba. Arab yang keempat, ana. Kalau zahaba dengan ana apa? Zahabtu, ya. Dhamir ana itu zahabtu ilal matori. Al-khamis yang kelima, ukhti zahabat ilal matbakhi. Kenapa diakhiri dengan ta yang bersukun zahabat? Karena di sini menunjukkan mufradah, jumlah tunggal untuk muannas. Al-akhir yang keenam, as-sadis, aina dhahabta anta. Aina dhahabta anta. Kenapa di sini dengan ta berharakat fathah dhahabta? Karena itu menyesuaikan dhamirnya itu anta. Adapun anti dhahabti. Baik. Kemudian kita beralih ke at-tamrin ar-rabi, ya. Sahihil jumal al-atiyah. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini jika ada kalimat yang salah. Tapi jika ada kalimat yang benar tidak perlu dibenarkan. Al-awwal yang pertama, adzahabtu ilal mustasfa ya Muhammadu. Ini perlu dibenarkan apa? Harusnya apa? Bukan adzahabtu, apakah saya telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad. Sedangkan yang ditanya adalah Muhammad. Berarti dhamirnya anta, kamu. Maka kita ubah dari tu menjadi ta, adzahabta
ilal mustasfa ya Muhammadu? Apakah engkau telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Ini yang benar pertanyaannya. Asal yang kedua, Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'u minal jami'ati. Ini salah juga, harus diperbaiki. Bukan roja'u. Kalau roja'u itu untuk hum. Dan hum ini ada dhamir untuk muzakkar, jumlah yang jamak, jumlah yang banyak. Sedangkan di sini muannas Aminatu, Fatimatu, Zainabu adalah dhamir hunna muannas, yaitu jamak. Maka kita ganti dari roja'u menjadi roja'na. Diakhiri dengan huruf nun yang berharakat fathah. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu roja'na minal jami'ati. Asal yang ketiga, Zumalai zahaba ila Makkah. Nah, di sini ada kesalahan juga, bukan zahaba. Zahaba ini adalah fi'il madhi untuk mufrad muzakkar, hanya mufrad saja. Nah, sedangkan ini zumalai. Zumalaun itu jamak dari zamil. Zumala berarti teman-teman untuk laki-laki. Nah, di sini harusnya diganti zahabu. Zumalai zahabu ila Makkah. Arabi yang keempat, ana roja'ta minar riyadi amsi. Nah, di sini ada dhamir ana. Nah, sedangkan di fi'ilnya sini ada kata roja'ta. Nah, maka tidak sesuai ana dengan roja'ta. Saya dan kamu. Artinya saya telah kembali, bukan saya kamu telah kembali. Ya, ini tidak sesuai. Maka kita ganti ana jadi roja'ta menjadi roja'tu. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Al-khamis yang kelima, Maryamu wa banatuha dhahabat ila Juddata. Nah, di sini ada kata Maryam dan banat, ya, anak-anak perempuannya Maryam. Nah, kalau di sini Maryam dan banat, ya, banat saja sudah lebih dari dua, menunjukkan jamak. Maka bukan dengan fiil dhahabat. Yang sesuai apa? Dhahabna. Jadi tasukun menjadi na berharakat fathah. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata. Asal yang keenam, ummi qala ana maridun. Nah, di sini bukan qala, tapi yang benar ini adapun untuk qala ini adalah fi'il madhi untuk mufrad muzakkar. Sedangkan untuk mufrad mufrad dan muannasnya adalah qalat. Diakhiri dengan ta yang terbuka dan diharakati sukun. Ummi qalat, ibuku berkata ana maridun. Taib al-khamis. Nah, di mana yang mau kita akan bahas? Ya, di sini. Yaitu penggunaan huruf ma ini sendiri. Nah, di sini tertulis ajib anil asilatil atiyati bin nafi musta'milan ma. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan huruf nafi, huruf peniadaan, yaitu adalah huruf ma. Nah, perlu diketahui ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Huruf ma ini adalah merupakan huruf nafiyun. Nafiyun berarti menunjukkan peniadaan atau sejenisnya penolakan. Nah, jadi ma di sini adalah bentuknya huruf nafiyun. Nafiyun maksudnya adalah peniadaan atau penolakan. Nah, kapan kita menggunakan huruf ma ini? Ketika huruf ma ini bersambung dengan fi'il apa? Fi'il madhi saja. Arti fi'il yang menunjukkan kata kerja yang telah lampau atau yang telah berlalu. Tadi yang kita dapatkan adalah itu fi'il madhi yaitu zahabah. Nah, ini fi'il madhi zahabah. Nah, kalau kita mau ingin katakan tidak pada fi'il, maka harus ditambah dengan huruf ma ini sendiri. Misalnya, saya tidak makan, berarti ma akaltu. Kalian belum makan, ma akaltum. Mereka belum makan, ma akalu. Mereka perempuan belum makan, ma akalna. Kalian para perempuan belum makan, ma akaltunna. Nah, ditambah huruf ma di awal fi'il madhi. Ingat, untuk huruf nafyun yang ada di fi'il madhi itu hanya adalah huruf ma. Nah, sedangkan fi'il mudhari ada sendiri. Nah, kita fokus pada fi'il madhi ini. Yang kalau kita ingin menyatakan dia peniadaan, itu dengan huruf ma itu sendiri. Iya.
Ayo ikhwah wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan ini dengan singkat bisa dipahami dan dimengerti. Nah, langsung saja kita jawab pertanyaan ini. Ar-Raqmul awal yang pertama, adzahabta ilal madrasati amsi? Apakah engkau telah pergi ke sekolah kemarin? Kita jawab apa? Ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Asani? Atau kalau misalnya di sini ada huruf istifham, huruf pertanyaan dengan hamzah, maka sebagaimana yang kita jelaskan pada di jilid pertama, bahwasanya ketika ada huruf istifham yang menggunakan hamzah, itu jawabannya adalah bentuk pilihan, yaitu na'am atau la. Maka boleh kita menambahkan la ma dhahabtu. Itu boleh, ya, sesuai dengan huruf ini. La ma dhahabtu, ya, tetap harus dikasih huruf ma, itu sebagai bentuk penafian pada fiil madhi. Asal yang kedua, araja'a abuka min Baghdada? Ma raja'a abi min Baghdada. Kenapa di sini kita ganti abuka menjadi abi? Karena kita yang ditanya, ayah kita yang ditanya, maka kita jawab ayahku, ya, abi, seperti itu. Asal yang ketiga, adzahabat ukhtuka ilal mustasfa? La, ya, tadi yang kedua kita ambil ayah. Yang ketiga, la ma dhahabat ukhti, ya, ditambah ukhti, diubah dari ka menjadi ya sukun. Kenapa? Untuk menunjukkan ana. La ma dhahabat ukhti ilal mustasfa. Ayyuhal ikhwa wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah azza wajal. Nah, ini adalah halaman terakhir dari pertemuan yang ke-6, yaitu halaman 29. At-tamrin as-sadis, latihan yang ke-6. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Kita suruh perhatikan berikut ini. Nah, di sini ada huruf, ya, li'anna. Li'anna ini diambil dari mana? Yaitu ada huruf li digabung dengan huruf anna. Maka kita baca li'anna. Dari huruf li itu adalah huruf jar. Li itu merupakan huruf jar seperti yang kita ketahui, dan anna ini adalah, nah, anna ini merupakan salah satu dari saudari inna, ya. Seperti yang kita dapatkan di pertemuan pertama, kedua, tentang inna dan saudara-saudarinya, seperti la'alla, inna la'alla, kemudian lakinna, ka'anna, ya. Seperti itu kita sudah dapatkan. Nah, anna juga termasuk salah satu dari saudari inna, sebagaimana tugasnya sama, perbedaannya yaitu hanya pada penyebutan ketika berada di sebuah kalimat. Nah, di sini wa anna min akhwati inna, dan huruf anna merupakan salah satu dari saudari inna. Ya, intinya tugasnya sama, cuma perbedaan dari anna dengan huruf-huruf inna dan saudara-saudaranya yang telah kita pelajari itu adalah penyebutan pada sebuah kalimat. Nah, di sini kita lihat li'anna dengan domir huwa, maka menjadi li'annahu. Nah, harus mencari domir yang bisa bersambung dengan huruf atau isim. Maka ada disebut yang pernah kita pelajari, ada ad-dhamairul muttasilah, domir-domir yang bersambung, dengan ad-dhamairul munfasilah, domir-domir yang terpisah. Nah, kalau domir-domir yang terpisah itu ada domir huwa. Sedangkan domir-domir yang bersambung sepertinya seperti ini adalah hu. Hu itu adalah dari huwa. Kemudian li'anna dengan anta, li'annaka, atau li'anna dengan anti, li'annaki. Li'anna dengan hiya, li'annaha. Baik, kita baca. Raja Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Hamid kembali dari sekolah atau pulang dari sekolah karena dia sakit. Nah, di sini ada li'anna dengan domir hu. Hu ini kembali kepada Hamid. Hu ini menunjukkan muzakkar. Nah, seperti yang kita ketahui bahasanya anna merupakan salah satu dari saudari inna. Nah, tugas dari anna menasabkan isim. Mana isimnya anna? Yaitu domir hu ini. Domir hu. Sedangkan khobarnya anna adalah maridun. Harus berhakab dhamma. Tidak boleh kita baca fathah apalagi kasrah. Li'annahu maridun. Maridun adalah khobar dari anna. Kemudian raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridhatun. Aminah pulang dari sekolah karena dia sakit, ya. Ini dengan domir ha. Domir sambungannya adalah domir ha. Tayyib. Kemudian
tu minal madrasati li annani maridun. Oh, taib. Ini maridun ya. Karena domir ana bisa umum, bisa muzakkar, bisa muannas ya. Jadi jangan terkecoh. Karena ana itu bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Atam nasabi yang ketujuh, ikra misal, bacalah contoh. Summa ajib, kemudian jawablah anil as'ilatil atiyah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini, bina'am au bala. Apakah jawabannya bisa didahului dengan na'am atau bisa didahului dengan bala, terserah. Nah, seperti kita baca contoh sini, adhabta ilal madrasati amsi, na'am dhahabtu. Nah, berarti ini na'am ini menunjukkan dia pergi. Nah, kenapa dia dijawab dengan na'am? Karena diawali dengan huruf a, hamzah, itu merupakan salah satu dari huruf istifham. Kemudian ama dhahabta ilal madrasati amsi, bala dhahabtu. Oh, tayyib. Di sini ada perbedaan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan pertama itu langsung ada hafsah. Nah, kalau pertanyaan kedua ada ama. Nah, kalau pertanyaan dengan ama, maka jawabannya diawali dengan bala. Kalau hanya dengan a, itu hanya na'am atau la. Nah, kalau kita kasih bilang la, maka ditambah huruf nafyun, yaitu ma. Nah, karena di sini ada ama, maka jawabannya dengan bala ya. Amma dhahabta ilal madrasati amsi, bala dhahabtu. Baik. Ar-raqmul awal yang pertama, araja abuka minasuki, na'am raja abi minasuk. Asani yang kedua, amma raja abuka minasuki, bala raja abi minasuk. Asalis yang ketiga, adhabat Laila ilal jami'ati, na'am dhahabat Laila ilal jami'ati. Arab yang keempat, ama dhahaba akhuka ila riyadhi, bala dhahaba akhi ila riyadhi. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian pembelajaran kita dari pertemuan ke-6 ini pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin nabiyya, karya dari Dr. Asy-Syaikh Abdul Rahim rahimallahu taala. Semoga apa yang kita pelajari dan kita dapatkan pada pertemuan ke-6 ini bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kepada yang lain. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.